Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 9 September 2020, Pekan Biasa ke-23 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini, kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema miskin yang berbahagia. Dalam Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Salah satu pemahaman yang sangat berbeda antara kita manusia dan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia adalah tentang kemiskinan dan kebahagiaan. Dalam konsep kita, kemiskinan dan orang miskin pasti selalu memiliki banyak kekurangan. Konsekuensinya, orang miskin identik dengan penderitaan dan bukan kebahagiaan. Konsep itu jugalah yang mendorong mereka yang memiliki hati untuk membangun solidaritas membantu secara material mereka yang miskin. Pertanyaannya, apakah bantuan itu membahagiakan? Atau apakah bantuan itu memiliki efek sukacita batin? Bisa jadi iya, karena kadang kita melihat ada derai air mata saat mereka menerima bantuan. Ada sukacita batin yang mereka alami. Namun hal itu sementara, bukan? Karena bantuan itu tidak bertahan sampai akhir hayat mereka dan tidak juga turun-temurun. Yesus hari ini membuka wawasan dan mengubah pola pikir kita tentang kebahagiaan. Yesus berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah." Dalam Lukas bab 6 ayat 20b. Siapa itu orang miskin yang berbahagia yang dimaksudkan Yesus? Kita melihat bahasa tubuh Yesus sebelum kalimat bahagia itu diucapkannya. Lukas menulis, setelah menyembuhkan banyak orang sakit, lalu Yesus memandang murid-muridnya. Dalam Lukas bab 6 ayat 20a. Mungkin saja kepada orang banyak, Yesus hendak mengatakan bahwa Petrus dan kawan-kawan adalah orang-orang yang berbahagia, meskipun tidak memiliki apa-apa, harta dan kedudukan. Mereka adalah hamba-hamba yang akan dipakai sebagai alatnya. Maka mereka yang miskin dan berbahagia adalah mereka yang mengikuti secara total dan berpasrah diri sepenuhnya kepada Yesus, serta membiarkan diri mereka dikuasai oleh kehendak Tuhan. Karena bersama Tuhan, kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyak sedikit harta dan tinggi rendahnya sebuah status sosial, melainkan sekuat apa daya lekat batin dan iman kita akan penyelenggaraan Tuhan bagi hidup kita. Maka, kebahagiaan adalah buah dari iman dan kepasrahan pada penyelenggaraan Tuhan bagi hidup kita. Maka dalam konsep Yesus, yang kaya tentulah mereka yang tak mau berpasrah kepadanya. Bercermin pada sang sabda yang mengatakan, "Berbahagialah kalian yang miskin, celakalah kalian, orang kaya." Dalam Lukas bab 6 ayat 20 dan 24. Miskin tidak berarti menderita, dan kaya bukan berarti bahagia. Tetapi sikap pasrah kepada Tuhan menjadi tolak ukur sebuah kebahagiaan. Salam Cornovum, hati baru. Mari kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau memandang para rasul-Mu sebagai orang-orang miskin yang berbahagia. Kami mohon, ajarilah kami untuk menjadi miskin di hadapan-Mu, walau kami berkecukupan, agar kami pun boleh menjadi putra-putri-Mu yang berbahagia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam perjuangan kita untuk menjadi semakin bahagia, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.